Baik, Bapak sekalian, kita mulai atau kita lanjutkan. Sudah 7 bakal calon yang sudah dipertemukan dengan kita untuk wawancara. Saat ini urutan ke-7, ke-8, mohon maaf, saudari Loli Suhenti, Anda nomor 8 yang akan mempresentasikan dan nanti akan ada pendalaman melalui tanya jawab. Ada waktu 5 sampai 10 menit. Silakan dimulai pemaparan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, serta para anggota tim seleksi KPU dan Bawaslu RI. Izinkan saya, Loli Suhenti, menyampaikan beberapa hal. Slide ini saya beri judul 11 terobosan Bawaslu 2022-2024. Berdasarkan kondisi objektif, Ibu dan Bapak sekalian, pemilu dan pilkada di tahun 2024 adalah pengalaman pertama karena akan dilakukan secara serentak di tahun yang sama. Meski secara regulasi tidak mengalami perubahan, artinya kita masih mengacu pada Undang-Undang 7 2017, juga Undang-Undang 10 2016, tetapi prakteknya secara kondisi objektif kita tidak boleh lupa, pemilu 2019 meninggalkan catatan yang luar biasa. Salah satunya adalah berkenaan dengan overload-nya beban kerja jajaran pengawas pemilu, sehingga dalam konteks ini banyak yang mengalami kecelakaan, sakit, hingga meninggal dunia. Juga dalam konteks penanganan pelanggaran, pada pemilu 2019, Bawaslu telah menangani 21.169 perkara, dan pada pilkada 2020 menangani 6.470 perkara. Dari konteks pemilu maupun pilkada, tren pelanggaran tertinggi terdapat di pelanggaran administrasi. Artinya, ini berkenaan dengan profesionalitas dan integritas jajaran penyelenggara. Yang kedua, secara kondisi objektif, terjadi polarisasi politik, seperti kita ingat pada Pilpres 2014, Pilpres 2019, di mana polarisasi ini sangat tajam, bahkan terjadi sampai tingkat akar rumput. Dalam konteks ini adalah masyarakat sebagai pemilih. Potensi polarisasi politik diprediksi akan juga menguat di 2024. Yang ketiga, secara kondisi objektif, peningkatan penggunaan internet dan media sosial. Ibu dan Bapak sekalian, berdasarkan data dari Litbang Kompas menunjukkan bahwa pada 2021 terjadi peningkatan yang signifikan, 15,5% masyarakat Indonesia menggunakan internet secara aktif. Artinya ada 202,6 juta penduduk Indonesia aktif menggunakan internet dan 170 juta aktif menggunakan media sosial. Artinya sesungguhnya soal internet dan media sosial adalah soal kehidupan yang tidak bisa kita pisahkan, maka bisa kita bayangkan untuk 2024 akan terjadi juga peningkatan pengguna, maknanya bisa positif, edukasi melalui literasi kepemiluan bisa dijalankan kepada publik, tetapi juga jika digunakan tidak dengan tanggung jawab yang baik, justru akan melahirkan informasi-informasi negatif yang tidak terbendung. Kondisi objektif berikutnya adalah partisipasi substantif. Seperti yang kita ketahui bersama, Bawaslu saat ini punya program prioritas nasional yang namanya Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Saat ini kader yang dimiliki Bawaslu sebanyak 13.027 orang tersebar di seluruh Indonesia, maka di 2024 sebanyak itulah kader yang ikut melakukan pengawasan partisipatif. Yang berikutnya kondisi objektif soal pandemi COVID-19. Kita belum tahu apakah ini akan masih berlangsung sampai 2024, tetapi pengalaman pilkada 2020 memberikan kita pembelajaran yang sangat berharga. Karena kondisi objektif ini, maka Ibu dan Bapak sekalian, saya memiliki visi mempercepat dan memperkuat pemilu yang inklusif dan berintegritas melalui Bawaslu yang profesional, mandiri, serta berperspektif kesetaraan dan keadilan gender. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka saya membuat 11 terobosan. Terobosan pertama adalah memastikan hadirnya kebijakan yang berperspektif gender
serta mendorong partisipasi aktif kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Dalam konteks ini, maka soal kebijakan yang nanti akan ada di ranah Bawaslu RI menjadi poin kunci. Yang kedua, terobosan berkenaan dengan penataan dan penyempurnaan peraturan Bawaslu. Ibu dan Bapak sekalian, undang-undang yang akan kita acu untuk 2024 tidak berubah, tetapi penyempurnaan sangat mungkin dilakukan di peraturan Bawaslu. Misalnya, peraturan Bawaslu yang belum ada memuat soal penggunaan teknologi informasi dalam proses rekrutmen jajaran pengawas pemilu. Ketiga, membangun kepemimpinan dan manajerial yang kuat dalam kerja kolektif kolegial. Bawaslu RI memiliki kewenangan untuk merumuskan, membuat kebijakan, bahkan mengawal implementasinya. Seluruh kebijakan yang dibuat Bawaslu RI akan digunakan jajaran kami di bawah. Karena itu maka yang namanya keputusan Bawaslu harus lahir dari kesepakatan kolektif kolegial. Yang keempat, terobosannya adalah menerapkan budaya berintegritas, profesional, dan anti korupsi di seluruh pengawas pemilu. Ibu dan Bapak sekalian, pemilu adalah milik semua orang, pemilu meletakkan kedaulatan rakyat adalah sebagai kedaulatan tertinggi pemilik demokrasi. Maka jajaran pengawas pemilu dituntut untuk punya integritas, profesional, dan anti korupsi. Dengan cara apa? Maka sistem harus dibuat, budaya harus dibuat di lingkungan kerja jajaran pengawas pemilu. Yang kelima, terobosannya adalah mengedepankan pencegahan pelanggaran dengan memperkuat pengawasan partisipatif melalui literatur kepemiluan, serta metode dengan bahasa yang adaptif. Sehingga dalam konteks ini, pengguna internet, pengguna media sosial akan melahirkan informasi-informasi yang mengedukasi publik. Publik akan punya kecerdasan untuk memilah mana informasi yang benar, mana informasi yang bohong. Yang keenam, terobosannya adalah adanya prioritas pengawasan pada isu krusial di semua tahapan. Ibu dan Bapak sekalian, isu krusial di setiap tahapan saya contohkan misalnya dalam konteks kampanye. Ketika masa kampanye berjalan, maka politik uang, politisasi SARA, juga ujaran kebencian dan berita hoax, itu acap kali menjadi isu krusial yang harus dicarikan jalan keluar untuk mengatasinya. Karena itu, meletakkan ini sebagai prioritas harus dilakukan. Yang ketujuh, terobosannya adalah meningkatkan kualitas penegakan hukum pemilu. Ibu dan Bapak sekalian, dari angka yang di awal saya sebutkan tadi, sesungguhnya kita masih berupaya agar terjadi peningkatan kualitas. Ada orang yang mempertanyakan, kenapa dalam konteks penanganan politik uang rasanya kok sulit putusan itu menjadi inkrah? Harap kita semua menyadari bahwa sesungguhnya problem penegakan hukum pemilu ada di tiga ranah. Pertama adalah berkenaan dengan pasal-pasal yang secara unsur banyak, kemudian sulit diterapkan dan juga sulit untuk dilakukan pembuktian. Misalnya karena pasal itu ada yang sifatnya kumulatif, ada yang sifatnya alternatif, ada yang regeling, ada yang basicing, bahkan ada pasal itu yang harus dibaca secara material dan pasal yang formil. Karena itu, maka ini menjadi hambatan yang pertama. Hambatan yang kedua dalam kualitas penegakan hukum pemilu adalah SDM. Bawaslu terdiri dari orang berbagai latar belakang, tidak semuanya orang berlatar belakang hukum, tetapi bukan berarti orang yang non-hukum tidak bisa menjadi pengawas pemilu. Karena itu lalu peningkatan kualitas SDM menjadi penting, bagaimana BIMTEK dilakukan secara terukur sehingga jajaran punya kualitas yang standarnya sesuai dengan kebutuhan lembaga. Kedelapan, kolaborasi multi stakeholder. Kesembilan, mengintegrasikan data pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, juga pemanfaatan teknologi informasi dan menumbuhkan kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi. Akhirnya Ibu dan Bapak sekalian, idealnya Bawaslu bagi saya mengedepankan pencegahan, tegas menangani pelanggaran, namun ramah dalam sinergi dan kolaborasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudari Loli Suhendi yang sudah memaparkan presentasinya. Saya persilakan teman-teman Pak Dewa, Prof. Edi, Pak Ruzid. Oke, saya silakan. Terima kasih.
Pak Ketua, eh, Bu Loli, Bu Eti, tadi saya tertarik dengan meningkatkan kualitas penegakan hukum pemilu ya. Tadi Mbak mengatakan ada 3, tapi baru disebut 2 loh Mbak. Yang pertama adalah pasal-pasal yang unsurnya banyak, kemudian yang kedua soal SDM, kemudian yang ketiga apa ya? Yang ketiga berkenaan dengan sarana prasarana. Oke, sarana dan prasarana. Saya tertarik yang pertama itu. Menurut Anda pasal-pasal apa dia tidak jelas atau apa multitafsir atau bagaimana? Misalnya kalau di pemilu 2019 kampanye di luar jadwal itu tidak bisa ditindak oleh Bawaslu karena sifat pasalnya itu basicking. Artinya dia harus dibuktikan dengan adanya keputusan KPU. Nah, pada saat itu KPU memang tidak mengeluarkan jadwal yang sifatnya keputusan mengenai jadwal kampanye para calon. Sehingga ketika ada orang yang melaporkan soal kampanye di luar jadwal terbentur pada sifat pasal yang sifatnya basicking karena keputusan KPU-nya nggak ada. Itu yang terjadi di pemilu 2019. Lalu misalnya berkenaan dengan pasal larangan kampanye. Larangan kampanye ini begitu masuk ke pasalnya, maka sifat pasalnya ini dia kumulatif, bukan alternatif. Sehingga ketika kampanye misalnya tidak ada nomor urutnya, maka kemudian kita kesulitan membuktikan bahwa ini pasal bisa digunakan untuk penanganan kampanye. Yang maksud kumulatif alternatif itu gimana, Pak? Itu apa sanksinya atau ketentuannya atau gimana? Yang saya tidak paham. Contoh-contoh konkretnya seperti apa? Contoh konkretnya seperti ini. Ada orang yang melakukan kampanye diduga melanggar kampanye. Misalnya orang melaporkan dugaan pelanggaran kampanye karena diduga orang ini melakukan pelanggaran karena berkampanye di tempat ibadah. Lalu setelah ditelusuri, ternyata tidak ada unsur-unsur yang menyebutkan bahwa ini proses kampanye. Misalnya tidak ada nomor urut partai, tidak ada nama calon di situ, dia hanya hadir, kemudian bersilaturahmi. Nah, karena unsurnya adalah begitu kita mengacu apa definisi kampanye, maka kampanye itu kan menyampaikan citra, ya, pesan-pesan kampanye yang itu terpenuhi unsurnya. Ada fotonya, ada nomor urutnya, ada nama calonnya, dan ada visi misi calon yang disampaikan. Yang berikut, Bu Loli ini kan Bawaslu Jawa Barat ya? Betul. Sejak tahun 2018 sampai 2023. Ya. Pertanyaan saya, ada tidak success story selama menjadi Bawaslu dan itu merupakan kelebihan dari Ibu yang ini bisa tunjukkan kepada kita untuk meyakinkan kita semua memilih Ibu sebagai salah satu calon anggota Bawaslu. Silakan. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Di Bawaslu Provinsi Jawa Barat saya adalah Korbit Hubungan Masyarakat. Dulu adalah Korbit Humas dan Hubal, hubungan antar lembaga. Seiring perubahan Perbawaslu, maka saya hanya mengampu divisi hubungan masyarakat. Dalam konteks ini, maka tanggung jawab saya pertama adalah memastikan seluruh kinerja Bawaslu tersampaikan secara baik ke publik. Yang kedua adalah memastikan publik dapat mengakses informasi secara cepat, mudah, dengan informasi-informasi yang sederhana. Maka kemudian yang saya lakukan adalah memastikan Provinsi Jawa Barat termasuk Bawaslu Kabupaten Kota untuk informatif memberikan layanan informasi. Alhamdulillah sejak 2018, Bawaslu Provinsi Jawa Barat dinyatakan sebagai lembaga yang informatif, begitupun 2019, 2020, dan terakhir kemarin Pak, 2021. Sukses story-nya adalah bahwa capaian 2021, seluruh Bawaslu Kabupaten Kota di Jawa Barat dinyatakan tidak ada yang tidak informatif. Bagi saya, ini adalah capaian kelembagaan yang luar biasa dengan komitmen yang luar biasa di antara kami semua. Yang berikut, ini undang-undangnya kan tidak berubah. Betul. Pemerintah dan DPR sepakat untuk tidak merubah undang-undang pemilu dan tetap pada undang-undang yang ada 2017. Namun 2024 ini kan untuk pertama kalinya kita akan tempuh. Tadi Ibu mengatakan bahwa kita harus memperbaharui regulasi atau peraturan pelaksana di bawahnya. Kira-kira apa perubahan-perubahan atau inovasi-inovasi gagasan-gagasan seperti apa yang kemudian ini bisa digunakan untuk mengantisipasi pelaksanaan pemilu 2024? Terima kasih Pak.
Pertama misalnya untuk 2024 maka semua orang mesti dimudahkan dengan penggunaan teknologi. Maka dalam konteks ini peraturan Bawaslu juga harus memuat bagaimana teknologi informasi itu digunakan, misalnya dalam Perbawaslu mengenai rekrutmen jajaran pengawas pemilu. Nah, hari ini rekrutmen kita masih sifatnya konvensional, maka ke depan harusnya rekrutmen ini juga menggunakan digitalisasi sehingga dia lebih cepat, transparansinya juga lebih terukur. Demikian, Pak. Contoh lain? Nah, contoh lain misalnya berkenaan dengan Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu ini berdasarkan Undang-Undang 7 2017 berdasarkan peraturan Bawaslu. Tetapi di Undang-Undang Pemilihan 10 2016 dia berdasarkan kesepakatan bersama. Dan ternyata dalam kontennya masih ada yang belum selaras. Misalnya ketika laporan ini maju ke kepolisian, maka kalau di Perbawaslu berdasarkan Undang-Undang 7 2017, pelapornya boleh Bawaslu untuk meneruskan laporan. Tetapi di pemilihan tidak bisa karena pasal 21 keputusan bersamanya itu menyatakan yang bisa melaporkan adalah pelapor awal. Nah, karena itu lalu penyempurnaan dibutuhkan agar tidak membingungkan jajaran kami saat bekerja dan memberikan kepastian hukum. Menurut Anda penyempurnaan itu bentuk hukumnya seperti apa? Apakah harus ada SKB yang kemudian membatalkan SKB terdahulu atau dia dalam peraturan Bawaslu? Karena memang duanya berbeda antara pemilu Undang-Undang 7 dan Undang-Undang 10 memang berbeda, maka bagi saya yang paling penting adalah revisi kontennya sehingga audit regulasi yang akan digunakan untuk audit konten dari mana? Konten apanya? Pasal apa? Kesepakatan bersamanya. Kesepakatan bersama antara Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Menurut Anda secara hierarki keputusan bersama dengan peraturan itu lebih tinggi mana? Kan tadi kan ada kesepakatan bersama, surat keputusan bersama antara Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan, tapi di satu sisi ada peraturan Bawaslu. Menurut Anda lebih tinggi mana? Kalau lebih tinggi, bagi saya yang lebih memberi kepastian hukum, mungkin saya jawabannya begitu, izin Prof, itu adalah Perbawaslu karena memudahkan kami dan itu clear. Begitu keputusan bersama, maka memang antara tiga institusi ini, sehingga memang dalam proses perumusannya membutuhkan waktu yang relatif lebih lama soal kesepahaman. Menurut Anda, apakah Perbawaslu itu harus juga ditaati oleh kepolisian dan kejaksaan dalam konteks penegakan hukum pemilu? Dalam konteks hukum pemilu, karena memang Sentra Gakumdu itu sudah mendapatkan payungnya di Undang-Undang 7 dan ditegaskan melalui Perbawaslu, maka semestinya teman-teman kepolisian dan kejaksaan yang bergabung di Sentra Gakumdu kemudian bisa seiring sejalan dengan Bawaslu. Cukup. Baik, makasih Prof. Pak Dewa atau Pak Rojid. Silakan. Terima kasih. Saya mulai dari nomor 5 dulu yang di hadapan Bu Loli. Mengedepankan pencegahan pelanggaran dengan memperkuat pengawasan partisipatif melalui literatur kepemiluan serta metode dan bahasa yang adaptif. Berarti secara kontrario mekanisme yang sekarang ini ada kelemahan pada soal ini. Ya Bu, betul? Misalnya memperkuat melalui literatur kepemiluan serta metode dan bahasa yang adaptif. Hasil evaluasi Ibu terhadap soal ini pada saat sekarang bagaimana? Ya, terima kasih. Mohon maaf, mungkin boleh saya sambung sekalian, mohon maaf. Apakah misalnya ini hanya asumsi belaka, ataukah misalnya ada satu hasil studi yang reliable, yang bisa diterima, gitu, yang bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis, yang menunjukkan bahwa ada kelemahan di sini? Oke, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Jadi terobosan ini saya sampaikan sebetulnya hasil refleksi dari perjalanan saya ikut di Bawaslu. Berkenaan misalnya sebagai contoh, Bawaslu dengan program prioritas nasional SKPP-nya, maka sesungguhnya sudah bisa menjangkau teman-teman yang memang kemudian menjadi kader pengawas partisipatif. Rentang usianya 19 sampai 30 tahun. Tetapi dan ini adalah kelompok yang kemudian secara literatur kepemiluan mereka muda.
Tetapi pada prakteknya masyarakat Indonesia tidak sekedar teman-teman yang range usianya 19 sampai 30 tahun, maka literatur kepemiluan ini menjadi penting misalnya terutama untuk teman-teman atau adik-adik pemilih pemula yang belum bisa menjadi kader pengawas partisipatif, juga misalnya dengan teman-teman lain, misalnya ibu-ibu, bapak-bapak lansia, maka literatur kepemiluan ini menjadi penting untuk dengan menggunakan bahasa adaptif sehingga cocok dengan sektor yang memang kita sasar. Oke, kalau begitu skop skop personal lah katakanlah begitu, atau subjek dari pengawasan partisipatif itu mencakup siapa saja atau segmen masyarakat mana saja? Izin Pak, yang saya bayangkan karena pemilu adalah kedaulatan rakyat, maka seluruh kelompok kepentingan itu harus menjadi sasaran dari literatur. Oke, itu kan idealnya. Maksudnya sekarang, maksud saya, apakah sudah ada best practice mengenai hal ini? Misalnya sudah diuji cobakan, tapi dan kemudian dari situ lalu ketemulah hasilnya bahwa ternyata dia minus dalam bidang literatur kepemiluan dan juga metodenya tidak cocok, bahasanya pun susah dipahami. Misalnya begitu, kalau dilihat ini kan sepertinya asumsi-asumsi itu. Apakah ada misalnya semacam apa ya, kalau orang pertanian mungkin kebun percobaan gitulah mengenai ini. Sudah pernah ada nggak Bu? Saya ingin tahu, karena menarik nih. Sesungguhnya ini kami uji cobakan kalau di Jawa Barat itu ke pemilih pemula, Pak. Jadi teman-teman pemilih pemula ini adalah generasi milenial yang sesungguhnya dia dekat dengan. Sorry, saya sepotong. Itu sudah diorganisir oleh Bawaslu Jawa Barat atau oleh Bawaslu Jawa Barat melalui Bawaslu Kabupaten Kota pasca SKPP dilakukan. di bawah divisi apa itu Bu? Kalau saat ini di divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga, ini proses ini berjalan. Saya beri contoh misalnya di Kota Banjar. Di Jawa Barat itu ada salah satu Kota Banjar yang kemudian pasca SKPP dilakukan, bikin yang namanya Sabah Sakola. Sabah Sakola itu kalau di Indonesia kan kunjungan ke sekolah. Nah, dalam konteks ini sebetulnya teman-teman itu sudah sangat canggih mencari literatur sendiri melalui gadget, tetapi begitu kami turun ternyata memang mereka belum punya dalam tanda petik belum maksimal memiliki kemampuan untuk menggunakan literatur kepemiluan dalam proses mereka. Maka ini yang kami dorong. Saat ini misalnya Sabah Sakola itu dilakukan secara rutin di Bawaslu Kota Banjar dan kemudian didorong untuk diadopsi oleh kabupaten kota yang lain. Dan hasilnya lumayan. Hasilnya alhamdulillah Pak menunjukkan mereka signifikan untuk kami memantaunya dari media sosial. Misalnya media sosial mereka masih dalam pantauan kami. Karena kita mencoba siapapun kader yang sudah bergabung, dia ikut menjadi followernya medsosnya Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Di Jawa Barat ada tim yang bekerja untuk ini. Ya. Jangan-jangan idenya dari Kabayat Sabah Kota ini ya. Oke, terus saya berikutnya ada beberapa yang menarik yang mau saya tanya. Nah, coba lanjutkan. Nah ini. Yang nomor 9 ya, mengintegrasikan sebelum nomor 9 tapi bisa sekaligus dijawab. Karena tadi mungkin karena sudah diingatkan tinggal 2 menit oleh Pak Ketua, Ibu tidak sempat mengelaborasi mulai dari nomor 8 sampai 11 ini. Kolaborasi multi stakeholder itu yang terbayang sama Ibu itu apa itu? Apa bedanya dengan yang tadi yang nomor 5 tadi itu? Ya, terima kasih. Jadi untuk 8 ini, saya memahami bahwa yang namanya pemilu dalam kontestasi demokrasi adalah milik semua warga negara. Semua orang berkepentingan. Karena itu maka Bawaslu ke depan harus punya semangat melakukan kolaborasi dengan multi stakeholder. Artinya tidak hanya dengan KPU untuk mensinergikan pemahaman berkenaan dengan aturan yang ada, tetapi juga dengan partai politik sebagai aktor dari demokrasi ini, juga kepada pemilih sebagai pemilik kedaulatan tertinggi, bahkan kelompok-kelompok lain. Dalam konteks ini misalnya kelompok rentan lainnya, masyarakat adat, masyarakat kaum minoritas, seperti itu Pak. Pasti pendekatannya akan berbeda. Misalnya ketika Ibu berbicara dengan partai politik, dengan berbicara dengan masyarakat pasti beda kan? Betul. Nah itu gimana tuh secara metodologis nanti akan dijalankannya gimana? Yang saya bayangkan kolaborasi ini memang tahap awal adalah kita melakukan need assessment terlebih dahulu terhadap sasaran yang akan kita lakukan. Berdasarkan pengalaman, kelompok kepentingan yang berbeda membutuhkan pendekatan yang berbeda karena kebutuhan mereka terhadap informasi juga berbeda.
Karena itu maka begitu need assessment sudah kita lakukan, kita pelajari petanya, maka kita akan menetapkan capaian, target capaiannya. Tentu target capaian pun akan berbeda-beda. Begitu target capaian sudah kita tetapkan, maka baru kita menyusun rencana aksi yang terukur. Yang paling penting dalam konteks ini adalah selalu mengadakan monitoring dan evaluasi. Nah, pada konteks ini ketika misalnya dengan kelompok perempuan, kelompok disabilitas, kelompok pemilih pemula, maka memang dan kelompok partai politik, maka metodenya akan berbeda. Kalau dengan partai politik, kebutuhannya jelas, mereka adalah kontestan dalam demokrasi, maka kepatuhan mereka terhadap aturan itu yang akan kita dorong. Bagaimana partai politik ini punya tanggung jawab dan peran yang sama, yang namanya pemilu bukan sekedar 5 tahun, Oke. pemilu untuk bangsa. Paham saya. Simpul yang menyatukan semua itu apa? Simpul yang menyatukan ini, Ya, kan multi stakeholder. betul. Padahal kalau ke parpol kepentingannya beda kan? Dengan kelompok rentan misalnya beda, dengan pemilih pemula misalnya lain, dengan masyarakat yang lebih luas beda lagi. Apa simpul yang menyatukan mereka semua ini apa? Sehingga ibu bisa bergerak ke situ, tetapi ini berasal dari pemenuhan kebutuhan yang berbeda-beda dan dengan demikian pendekatan juga berbeda. Betul. Simpul yang menyatukan terhadap berbagai stakeholder ini adalah soal terpilihnya pemimpin yang terbaik berdasarkan proses pemilu yang inklusif dan berintegritas. Baik, baik. Sekarang meningkat yang ke nomor 9, mengintegrasikan data pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa. Bukankah ini selama ini belum terjadi? Agak aneh juga ini kalau selama itu bagaimana Bawaslu bekerja kalau ini belum terjadi? Atau Ibu punya evaluasi sendiri mengenai itu? Coba berikan kami gambaran. Terima kasih, izin Pak. Jadi ini juga lahir dari refleksi saya sebagai Korbit Humas di Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Idealnya, begitu data pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa itu selesai prosesnya, maka seluruh data akan masuk ke bank data yang akan dikelola oleh Humas. Data dan informasi dikelola oleh Humas. Tetapi prakteknya memang belum optimal, masih terdapat ego di mana data itu milik divisi tertentu, sehingga dalam prosesnya ini agak menyulitkan. Padahal sekali lagi tuntutan keterbukaan informasi hari ini menjadi sebuah keniscayaan. Maka ke depan saya membayangkan, tentu ini untuk situasi Jawa Barat, tetapi dalam diskusi saya dengan teman-teman provinsi lain juga ternyata menghadapi kendala yang sama. Maka ke depan mengintegrasikan data itu tidak bisa ditunda lagi dan harus muncul dari pemahaman dan kesadaran bersama. Oke. Baik, cukup dari saya Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Pak Palguna. Pak Rozi dan Pak Endang. Ya. Izin Pak Ketua. Terima kasih. Bu Loli di Jawa Barat tadi mulai tahun berapa Bu? 2018 ya? 2018 Pak. 2018 ya. Tadi sudah diceritakan banyak, saya cuma meneruskan saja. Apa sih best practices yang selama ini dilakukan di Jawa Barat yang akan dibawa ke pusat? Kan tentu ada dilakukan ya, terutama yang best practices yang itu berasal dari inisiasi Bu Loli sendiri begitu. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak. Jadi saya mungkin sedikit bercerita begini. Kenapa saya terlibat atau menerjunkan diri di Badan Pengawas Pemilu? Sesungguhnya refleksinya panjang. Karena sejak awal reformasi, saya bersama teman-teman aktivis gerakan perempuan yang lain memperjuangkan minimal keterwakilan 30% perempuan. Dalam konteks ini, maka ini pula yang saya dorong untuk terjadi di Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Sebagai contoh, misalnya ketika dalam proses yang terdahulu, kami hanya memiliki 5 perempuan, maka hari ini kami memiliki 24 perempuan sebagai jajaran pengawas pemilu di kabupaten kota. Apakah kesadaran ini berjalan begitu saja? Tentu tidak. Salah satunya misalnya dengan cara saya membuat yang namanya konsolidasi dan peningkatan kapasitas perempuan pengawas pemilu. Karena bagi saya penting, perempuan ketika sudah hadir harus punya percepatan dalam melakukan kerja-kerja terbaik. Yang kedua, selain memperjuangkan soal keterwakilan perempuan yang dalam kacamata diskusi kami cukup berhasil,
Maka yang kedua adalah soal menggerakkan bagaimana humas di seluruh kabupaten kota itu lalu bekerja serius untuk keterbukaan informasi. Misalnya pada tahun 2019 hanya satu kabupaten kota yang dinyatakan informatif. Tapi lalu dengan berbagai upaya, maka hari ini seluruh Bawaslu Kabupaten Kota sudah dinyatakan tidak ada yang tidak informatif. Demikian, Pak. Itu berarti yang sudah dilakukan di Jawa Barat ya. Betul. Tapi kan kita tahu bahwa di level nasional itu atmosfernya berbeda, tantangannya berbeda, kemudian juga ya berbeda semuanya. Secara demografis juga berbeda. Bagaimana bisa mengkonversi rencana best practices yang ada di Jawa Barat itu di dalam level yang lebih besar lagi? Terima kasih, Pak. Bawaslu RI punya kewenangan untuk merumuskan kebijakan hingga mengawal implementasinya. Karena itu memang salah satu motivasi saya mendaftarkan diri ke Bawaslu RI adalah untuk memastikan adanya jaminan bagi percepatan pemenuhan keterwakilan perempuan minimal 30%. Jadi yang Loli bayangkan, ke depan itu Perbawaslu untuk rekrutmen, misalnya Perbawaslu 8 tahun 2019, harus sudah secara nyata membunyikan minimal menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Karena ini yang akan menjadi payung. Dengan kebijakan insya Allah akan bisa dipercepat. Terima kasih. Tadi kalau di terobosan nomor 1 kan selain perempuan juga ada penyandang disabilitas ya. Nah, yang mungkin yang bisa dijelaskan lebih lanjut sih apa sih rencana atau langkah konkret untuk melakukan pengawasan supaya penyelenggaraan pemilu kita itu lebih ramah kepada kaum difabel. Iya, terima kasih. Perhatian terhadap teman-teman disabilitas memang membutuhkan komitmen yang luar biasa. Misalnya dalam penyelenggaraan. Hak pilih teman-teman disabilitas itu seringkali sulit dilakukan secara optimal karena misalnya kesadaran dari keluarga yang disabilitasnya juga masih rendah, sehingga mereka tidak menyembunyikan kondisi disabilitas anggota keluarganya. Untuk persoalan ini, maka langkah yang harus dilakukan tentu saja sosialisasi berkenaan dengan hak-hak disabilitas supaya mereka memahami dulu. Karena yang paling penting mereka paham, setelah paham mereka sadar, setelah sadar mereka akan berkontribusi. Nah, karena itu lalu kelompok disabilitas ini dalam yang saya bayangkan ke depan, maka dia juga butuh afirmasi di dalam seluruh kebijakan. Misalnya, jika Bawaslu membuat acara, jika Bawaslu akan melakukan pelatihan, maka harus dibunyikan kepesertaan terbuka untuk kelompok disabilitas. Sehingga mereka kan butuh pengakuan-pengakuan semacam ini dan saya kira ini bagian dari komitmen. Tapi bagaimana dengan pelaksanaan di lapangan? Misalnya bagaimana cara Bawaslu mengawasi bahwa penyelenggaraan pemilu itu ramah disabilitas? Ya, terima kasih Pak. Saya ingat Pilkada 2018 di Kota Bogor. Kota Bogor ini adalah kota yang pemilih disabilitasnya tinggi di Jawa Barat. Maka yang kemudian menjadi prioritas ketika melakukan supervisi untuk pengawasan adalah memastikan bagaimana akses mereka untuk mendapatkan kepastian hak pilih, akses mereka untuk bisa memberikan hak pilihnya, itu menjadi prioritas Bawaslu. Dari hasil temuan pengawasan Pilkada 2018, memang ditemukan ternyata KPU masih sulit memenuhi kebutuhan teman-teman disabilitas. Maka bagi kami, negara dalam konteks ini adalah teman KPU, bertanggung jawab untuk memastikan akses teman-teman disabilitas untuk datang dan bisa memberikan hak pilihnya ke TPS, misalnya jalan yang landai, atau misalnya ada alat bantu, itu menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar. Nah, itu Pilkada 2018. Saat pemilu 2019, yang menjadi kemajuan dari teman-teman KPU adalah misalnya daftar pemilih tetap teman disabilitas ini sudah lebih terinci. Jadi disebutkan disabilitasnya apa? Disabilitas tunarungu, disabilitas tunadaksaka, sudah ada data terpilahnya. Bagi saya ini bagus, makanya kemudian kalimat saya adalah mendorong partisipasi aktif teman-teman disabilitasnya sendiri. Tujuan jangka panjang memang advokasi terhadap kebutuhan teman disabilitas ini menjadi penting dan harus dikawal. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir ringan.
Bu Loli handphonenya ada berapa? Handphone handphone saya ada satu, Prof. Oh, saya bukan profesor, bahaya ini. Handphonenya ada satu. Ada satu. Nomornya ada berapa? Nomornya satu. Nomornya satu. Tapi ada kabar bahwa ada 5 nomor yang didaftarkan atas nama Bu Loli atau pakai nomor induknya Bu Loli. Ini untuk siapa saja itu? Untuk anak, Pak. Jadi untuk anak saya ada 3. Tiga-tiganya saya buatkan handphone karena sebagai single mother saya punya kebutuhan untuk bisa selalu terhubung dengan mereka. Nah, karena itu lalu saya menggunakan ini. Kalau yang 2 itu nomor saya yang lama tapi sudah tidak aktif. Baik, kalau handphone saya ada 2, dan 1 pemasukan dan 1 pengeluaran. Coba aja. Terima kasih Pak Ketua. Baik, makasih Pak Rosid. Pak Bahtia. Loli ini tutur katanya bagus. Orang Terima kasih, humas Pak. dan mendapatkan kategori informatif itu tidak subjektif. Itu adalah ukuran yang objektif dikeluarkan oleh Kominfo. Kebetulan saya juga pernah mendapatkan itu waktu ketika Puspem. Jadi tentu itu tidak serta-merta dikerjakan, paling tidak 2 tahun atau lebih. Kita salutlah dengan prestasi itu. Namun demikian, catatannya menyatakan hanya klarifikasi aja Bu Loli. Bu Loli pernah dikena sanksi DKPP tapi direhabilitasi. Itu sanksi apa itu Bu Loli? Betul, itu putusannya adalah rehabilitasi. Jadi saya bersama 6 anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang lain diadukan ke DKPP atas perkara surat yang dinyatakan lambat disampaikan kepada pengadu. Jadi peristiwa ini terjadi di Kabupaten Karawang. Ada jajaran ad hoc kami yang kemudian menjalani pemeriksaan etik oleh Bawaslu Kabupaten Karawang. Karena diputuskan pemecatan, yang bersangkutan tidak terima mengadukan ke DKPP. Sanksi DKPP lalu menyatakan jajaran kami Bawaslu Kabupaten Karawang salah dengan memberikan sanksi peringatan. Nah, kami lalu dalam prosesnya dianggap lalai karena terlambat meneruskan surat dari DKPP kepada yang bersangkutan. Itu peristiwanya, tetapi dalam proses persidangan lalu bisa dijelaskan secara baik sehingga putusannya dinyatakan rehabilitasi bagi seluruh Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Bu Loli. Yang selanjutnya, saya tidak meragukan kemampuan Ibu kalau di Jawa Barat sudah terbukti dengan segala prestasi itu. Tamatan dari Gus Rosin, berikutnya ini kan akan memimpin lembaga yang skala nasional. Kalau Ibu memang dipilih, tentu diajukan kemudian menjadi anggota Bawaslu periode 2022-2027. Nah, di depan mata kita menghadapi pemilu 2024, di tahun yang sama juga akan kita menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Kita tahu kondisi keuangan negara tidak terlalu menggembirakan. Pilkada itu bayangkan saja kalau 514 kabupaten kota ya dikurangi 6 Jakarta, kemudian 33 provinsi, ada banyak sekali uang negara yang harus dihabiskan untuk memilih kepala daerah dan wakil daerah. Demikian juga untuk tahapan pemilu, kalau mengikuti sesuai undang-undang 20 bulan sebelum hari H, jadi praktis sebenarnya 5 tahun kabinet itu, 2/3 itu sudah habis untuk pemilu. Ditambah lagi pasca pencoblosan. Jadi energi besar sekali. Nah, konkretnya begini Bu Loli. Saya ingin mendapatkan apa sih inovasi Ibu untuk melakukan efisiensi tahapan-tahapan itu sehingga berkorelasi untuk efisiensi penganggaran, baik untuk pemilunya maupun untuk pemilihan kepala daerahnya. Saya kira itu yang patut kami dengarkan, karena ini kita hendak melakukan sesuatu yang nyata, jadi bukan hanya di pikiran dan asumsi-asumsi belaka. Terima kasih. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Memang soal resiko anggaran yang tidak akan bisa optimal untuk pemilu 2024
banyak faktornya. Salah satunya karena kita masih dalam pemulihan situasi COVID. Maka yang bisa dilakukan tentu saja pada sektor-sektor yang bisa dilakukan efisiensi. Dalam hal apa itu? Misalnya BIMTEK, bimbingan teknis terhadap jajaran pengawas pemilu, selama ini kan dilakukan dengan tatap muka, juga dilakukan dengan luring. Memang lalu terjadi proses adaptasi yang luar biasa ketika diharuskan luring. Nah, dalam konteks ini sesungguhnya kita perlu memikirkan, kami perlu memikirkan bagaimana yang namanya BIMTEK itu tetap bisa optimal tapi dilakukan secara daring. Tutorial-tutorial menjadi penting, bagaimana itu bisa disampaikan dengan bahasa yang sederhana. Ini tentu akan memangkas anggaran yang cukup signifikan, karena selama ini kan biaya tatap muka itu misalnya di hotel, itu yang memang memboroskan anggaran. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja penggunaan teknologi informasi, digitalisasi menjadi sebuah keharusan hari ini, karena dengan dipaksanya situasi COVID, kemudian kita semua dipaksa untuk beradaptasi dengan teknologi. Nah, ini dalam prakteknya juga mampu untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran. Tetapi kalau untuk yang sifatnya tidak bisa dikurangi, seperti honor jajaran pengawas pemilu, tentu ini tidak bisa diefisienkan, karena ini menyangkut hak dari teman-teman jajaran pengawas pemilu. Efisiensi bisa kita lakukan melalui program-program yang inovatif, menggunakan teknologi informasi, tetapi dipastikan kualitasnya tetap terjaga. Demikian, Pak. Ada bagian Bawaslu lainnya yang kira-kira yang bisa diefisiensi? Apa setuju dengan misalnya mempersingkat tahapan kampanye atau proses-proses penyelesaian sengketa yang bisa lebih disederhanakan? Mungkin ada gagasannya, Mbak Lauli, silakan. Ya, terima kasih. Jadi ketika situasi pandemi, kami punya yang namanya Perbawaslu 4 2020, itu berkenaan dengan Perbawaslu pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa, yang basisnya kemudian digitalisasi. Nah, ini sesungguhnya bagian selain menjamin keselamatan warga negara, juga proses efisiensi. Pertama itu dalam konteks regulasi. Yang kedua, apakah mungkin tahapan pemilu itu kemudian dipersingkat? Kalau di dalam undang-undang kan memang 20 bulan. Nah, tetapi kita akan lihat kalau undang-undang ini tidak berubah, maka sebagai Bawaslu kita tidak bisa bekerja di luar regulasi. Yang bisa kita lakukan adalah kemudian melakukan terobosan-terobosan, kampanye. Kampanye tatap muka itu budgetnya besar, itu tinggi, biayanya tinggi. Maka bagi KPU menjadi penting untuk memformulasikan kampanye ini tidak harus tatap muka, tapi kampanye ini bisa dengan kampanye digital. Cuma memang kita punya problem penghematan, tidak boleh kemudian membuat kualitas penyelenggaraan pemilu menjadi turun. Nah, ini yang menjadi tantangan. Tapi saya meyakini dengan angka 202,6 juta masyarakat Indonesia pengguna internet aktif, saya percaya bahwa sesungguhnya proses literasi kepemiluan melalui digital itu sangat bisa membuat semuanya menjadi lebih efisien. Terima kasih, Bu Lauli. Saya nyampaikan itu karena kalau DKPP itu selama ini sengketa-sengketa sudah virtual semua sidang-sidangnya. Artinya kalau Ibu memang mau efisiensi ya harus berani juga. Mungkin teman-teman Bawaslu ya juga menyelesaikan sidang-sidangkan ya tidak harus dengan tatap muka. Dan itu sudah dilakukan oleh DKPP sebenarnya. Nah, terima kasih Bu Lauli. Terakhir mungkin yang saya patut sampaikan. Tantangan kita tadi selain soal anggaran, kemudian soal pandemi itu, saya mau lebih konkret gitu. Mau lebih konkret lagi, ini kan ada sorotan publik tentang terlalu tingginya rencana anggaran yang diajukan oleh teman-teman penyelenggara untuk pemilu dan pilkada 2024. Apa komentar? Ya, memang ini dilematis ya Pak ya. Sekali lagi penghematan anggaran tidak boleh menurunkan kualitas pelaksanaan demokrasi. Tetapi di situasi yang sama kita paham keuangan negara sedang sulit. Menurut informasi yang saya dapat ketika berdiskusi dengan pimpinan Bawaslu RI,
ajuan Bawaslu RI untuk pemilu maupun pilkada pemilu 2024 itu di angka 13 stek, kecuali ada perubahan lain. Maka kemudian sesungguhnya ini sudah menyisir juga mana yang penting, mana yang bisa kemudian lebih dihematkan lagi. Bagi saya, soal anggaran ini Pak, ketika ajuan anggaran itu diajukan tentu berdasarkan perencanaan yang matang. Maka kita perlu melihat antara perencanaan, pelaksanaan program, dan monitoring evaluasi terhadap programnya seperti apa. Dia menjadi satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi mohon maaf saya tidak bisa berkomentar terlalu banyak karena saya belum mendapatkan informasi